Aku pikir luka dari masa lalu sudah dikubur dalam-dalam. Tapi siapa sangka, justru dari kuburan itu suamiku menggali cinta lama yang katanya sudah mati. Lebih menyakitkan lagi, kini dia ingin membawanya masuk ke rumah kami sebagai istri kedua. Namaku Ratna, usia 36 tahun, ibu dari 2 anak yang sedang tumbuh remaja. Pernikahanku dengan Fahri, seorang pegawai negeri yang tenang dan religius, sudah berjalan 12 tahun. Tak pernah sekalipun kutemui masalah besar dalam rumah tangga kami. Sehingga hari itu tiba, Fahri mulai berubah. Pulang lebih malam dari biasanya, lebih sering termenung, dan sesekali menyembunyikan layar ponselnya. Aku menaruh curiga, tapi mencoba berpikir positif, hingga suatu malam ia mengajakku bicara serius di ruang tamu. Aku ingin menikah lagi, Ratna. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Mulutku terkatup, nafasku tercekat. Aku kira ini hanya candaan kelakar laki-laki, tapi tatapan matanya sangat serius. Dengan siapa? Tanyaku dengan gemetar. Dengan Rina, mantanku dulu. Dia baru saja menjanda. Aku terdiam. Nama Rina bukan nama asing. Aku tahu siapa dia. Mantan pacar Fahri sebelum aku datang. Dulu mereka berpisah karena beda prinsip. Aku adalah perempuan yang datang setelah luka, bukan cinta pertamanya. Kenapa harus dia? Kenapa bukan perempuan lain? Jika kau benar-benar ingin poligami, tanyaku, karena aku merasa bertanggung jawab. Karena dulu aku tinggalkan dia, karena dia butuh tempat bersandar. Kalimat-kalimat Fahri membuatku semakin tersayat. Apakah dia mencintaiku atau hanya menikahiku karena dia gagal dengan Rina? Aku tak langsung menjawab. Hatiku remuk, tapi aku juga tak mau meledak. Malam itu aku hanya berkata, biarkan aku berpikir. Hari-hari berikutnya aku seperti zombie. Masakan tetap ku persiapkan, anak-anak tetap ku urus, tapi jiwaku hancur. Temanku, Mira, mengatakan dengan lantang, kalau aku jadi kamu, aku gugat cerai. Suami macam apa yang mengorek masa lalu hanya karena mantannya sudah menjanda? Namun ibuku berkata, sabar nak, mungkin dia hanya kasihan. Aku sadar, ini bukan tentang kasihan, ini tentang cinta yang belum mati. 3 hari setelah pertanyaan itu, Rina datang ke rumahku. Dia mengenakan hijab syar'i, senyumnya lembut, dan kalimat pertamanya adalah, aku minta izinmu Mbak Ratna, aku tak ingin merampas, aku ingin menjadi saudari. Aku ingin melemparkan gelas ke arahnya, tapi aku hanya menggenggam kursi sambil menahan air mata. Lalu, kenapa harus suamiku? Kenapa bukan pria lain? Rina menjawab dengan polos, karena aku merasa Allah menuntunku kembali padanya. Yang paling menghancurkan adalah ketika anak pertamaku, Dava, bertanya, Bu, kenapa ayah sekarang sering bicara tentang keadilan? Apakah ayah akan menikah lagi? Aku hanya bisa mengangguk pelan. Kenapa ayah tega? Lirih Dava. Hatiku meleleh. Aku kembali bicara dengan Fahri. Kali ini aku tak menjerit, tak marah, hanya berkata, Fahri, jika kau ingin menikah lagi karena nafsu, jangan. Tapi jika karena cinta, akuilah saja. Jangan bungkus dengan dalih tanggung jawab atau syariat. Fahri menangis malam itu, tapi bukan karena membatalkan niatnya. Justru karena ia yakin cintanya pada Rina belum selesai. Aku sholat istikharah, malam demi malam. Tak ada mimpi aneh, tak ada bisikan gaib. Tapi hatiku semakin mantap. Akhirnya aku berkata, Fahri, jika kau memang yakin, aku tak akan melarang. Tapi aku tidak akan tinggal di rumah ini saat kau membawa dia masuk. Dia terdiam, bukan karena aku tak kuat, tapi karena aku memilih menjaga kewarasan.
Aku akan pindah ke rumah orang tuaku bersama anak-anak. 2 bulan kemudian, Fahri menikahi Rina secara resmi. Aku tidak datang. Anak-anak pun menolak hadir. Hubungan kami tak sepenuhnya putus. Kami masih berkomunikasi, terutama soal anak. Tapi luka itu masih basah. Rumah yang dulu penuh tawa, kini seperti rumah yang ditinggal pemiliknya. Fahri kadang mengunjungiku, tapi kini hanya sebatas ayah dari anak-anak. Tahun pertama pernikahan mereka tampak manis, tapi tahun kedua kabar mulai berembus bahwa Rina cemburu berat terhadap bayanganku dan anak-anak Fahri. Konflik pun pecah, sampai akhirnya Fahri berkata lirih saat mengantar anak kami ke sekolah. Aku terlalu bodoh karena menoleh ke belakang. Ternyata yang lalu biarlah berlalu, tapi semua sudah terlambat. Setahun telah berlalu sejak pernikahan kedua Fahri dengan Rina. Aku masih tinggal di rumah orang tuaku bersama Dava dan adiknya Aulia. Waktu berjalan lambat tapi pasti, dan meski luka belum sembuh, aku mulai belajar menerima kenyataan. Suatu sore yang teduh, Fahri datang ke rumah dengan membawa 2 kantong plastik berisi makanan kesukaan anak-anak. Tapi ekspresinya bukan ekspresi seorang ayah yang bahagia. Wajahnya kusut, matanya sayu, dan ada beban yang sulit disembunyikan dari garis-garis wajahnya. Aku membukakan pintu tanpa banyak basa-basi. Ia duduk di ruang tamu, dan seperti biasa, anak-anak langsung menyambutnya. Tapi tak lama setelah mereka masuk ke kamar, Fahri menatapku dengan wajah penuh sesal. "Ratna." Aku hanya diam. Nama itu dulu terdengar seperti panggilan penuh cinta. Kini hanya menjadi pengingat tentang luka yang belum benar-benar sembuh. Aku ingin bicara jujur, katanya pelan. Silahkan. Pernikahanku dengan Rina tidak seperti yang kubayangkan. Aku tersenyum miris. Dalam hati, aku sudah menduga. Bukan karena berharap mereka gagal, tapi karena aku tahu membangun rumah dari cinta lama yang pernah gagal hanya akan membuat luka lama menganga lagi. Kami sering bertengkar. Dia cemburu pada anak-anak, bahkan padamu. Dia merasa aku belum sepenuhnya melepaskan bayang-bayang itu. Aku menarik nafas panjang. Dulu aku ingin mendengar semua ini. Aku ingin dia menyesal, tapi sekarang tidak. Penyesalannya bukan kebanggaanku. Justru seperti garam yang ditaburkan ke luka. Fahri, apa kau menyesal menikahinya? Ia tak menjawab, tapi diamnya cukup memberi arti. Sayangnya, aku melanjutkan, penyesalan tidak bisa mengulang waktu. Aku tahu, gumamnya. Aku memandang keluar jendela, matahari hampir tenggelam. Di balik cahaya jingga itu, ada harapan yang masih bisa tumbuh, tapi bukan untuk kami berdua. Mungkin takdir kami hanya sampai di sini. Kau tetap ayah dari anak-anakku, kataku. Tapi jangan berharap aku kembali menjadi istrimu. Sekali kau memilih meninggalkan bahtera ini, aku belajar mengemudi perahu sendiri. Fahri menunduk. Kali ini ia tak menjawab. Ia hanya bangkit perlahan dan pamit, meninggalkan jejak yang sudah lama ku pelajari untuk tak lagi ku ikuti. Aku memeluk Aulia malam itu, sambil berbisik di telinganya. Nak, kalau kelak kau dewasa dan laki-laki mencintaimu, pastikan ia tak punya hati yang masih tinggal di masa lalu. Poligami bukan sekedar soal syariat, tapi tentang kejujuran, niat, dan kesiapan hati. Cinta lama bukan alasan untuk menyakiti rumah yang telah dibangun dengan air mata dan doa. Memaafkan mungkin bisa, tapi melupakan akan butuh waktu sangat lama. Dan bagi perempuan seperti Ratna, ia tak kalah hanya karena ditinggalkan. Ia justru menang karena berani menjaga harga diri dan mental anak-anaknya. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati dan menggambarkan kenyataan pahit yang mungkin juga kamu alami atau saksikan, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Dukunganmu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna
dan menginspirasi, menyadarkan dan menguatkan. Jangan lupa untuk aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Karena setiap kisah punya pelajaran dan di sini kita belajar bersama lewat cerita. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini jadi pengingat dan pelajaran yang berharga untuk kita semua.